Terima kasih, Anita. Selamat malam, suster, para pendoa yang terkasih, dan juga untuk Ibu Regina yang kami kasihi. Selamat bertemu kembali, dan selamat malam. Pada malam hari ini, saya ingin membagikan bagian dari yang terpenting di dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Ini sangat populer saat ini, selain dari kerajaan ilahi, saat ini kita sedang menjalankan kehendak Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita menyerapi, mengerti arti dari kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini diberikan langsung oleh Yesus kepada Luisa Picaretta. Luisa Picaretta sedang dalam proses untuk venerable, untuk menjadi orang kudus. Bukunya sedang dipelajari dan sedang dibahas. Jadi ini saya ambil dari bagian dari buku-buku dari tulisan pakar-pakarnya yang mempelajari bukunya tersebut, serta saya mengutip bagian-bagian yang diberikan langsung oleh Yesus kepada Luisa Picaretta. Hidup dalam kehendak Allah adalah panggilan kepada makhluk untuk kembali ke tatanan, ke tempat, dan tujuan penciptaannya oleh Tuhan. Ini adalah kehendak Tritunggal Maha Kudus, sebagaimana diungkapkan oleh Yesus kepada mistikus Italia, Luisa Picaretta, dari tahun 1865 sampai 1947. Ini adalah aktualisasi dari janji-janji yang dibuat oleh Yesus ketika Yesus berdoa dan mengajari kita semua doa Bapa kami sejak 2000 tahun yang lalu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Jadi ini adalah doa yang langsung diberikan oleh Yesus kepada para murid-muridnya, ke-12 rasul, dan kita telah menerimanya saat ini di seluruh dunia. Sebelum penciptaan adalah Tuhan, Allah adalah Trinitas pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pribadi mereka berbeda, namun mereka adalah kesatuan sempurna. Dari kesatuan dalam keberadaan, esensi dan kehendak, dan karena mereka berbagi satu kehendak ilahi, ada kesatuan, harmoni, kedamaian, dan kesenangan yang paling sempurna di surga. Dengan kekuatan tak terbatas dari kehendak Allah ini, ketiga pribadi ini terus-menerus menghasilkan kebahagiaan dan kegembiraan yang baru dan meningkat, dan karenanya terciptalah Tuhan dapat membagikan keilahiannya dengan makhluknya, dan karena kebijaksanaan, kuasa, dan kasih-Nya yang tak terbatas, Dia merasa terdorong untuk membagikan kealahannya kepada anak-anaknya sendiri yang merupakan puncak dari ciptaannya.
Segala sesuatu diberikan kepada manusia dan segala sesuatu mengaktualisasikan hubungan dengan Tuhan. Bahkan bunga kecil di padang mengaktualisasikan hubungan antara pencipta dan makhluk. Inilah sebabnya Tuhan mencintai untuk dicintai oleh orang yang sangat Dia cintai, yaitu manusia, makhluk bebasnya yang cerdas, serupa dengannya. Ini tulisan dari referensi Bernardino Pucci. Jadi itu tadi tulisan dari beliau. Karunia kehendak ilahi bukan hanya tentang melakukan kehendak Tuhan, tetapi memiliki kehendak Tuhan. Membiarkan Tuhan melaksanakan kehendaknya sendiri, dirinya di dalam diri Anda, di dalam diri kita semua, melalui persetujuan dari kita masing-masing. Dalam kepenuhan waktu adalah mungkin seseorang dapat berkata, bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Berbicara tentang era baru ini, Yesus memberitahu tentang hal tersebut kepada Luisa. Aku sedang mempersiapkan era hidup dalam kehendakku. Apa yang belum dilakukan oleh generasi masa lalu dan yang tidak akan dilakukan oleh mereka yang akan datang, akan dilakukan oleh jiwa-jiwa yang baik di era kehendakku ini. Mereka akan melengkapi cinta, kemuliaan, dan kehormatan yang semua ciptaan berhutang kepadaku. Dan aku akan memberi mereka rahmat-rahmat yang menakjubkan dan tak pernah terdengar. Mereka akan merasakan kehidupan kehendakku, hidup di dalam mereka, kegembiraan dan kebahagiaannya, dan kekuatan operasi dan kreatifnya. Mereka akan merasa memiliki hidupku. Segala sesuatu akan diubah menjadi baik bagi mereka. Hawa nafsu akan kehilangan kekuatannya untuk menuntun mereka ke dalam dosa. Yesus memberitahu Luisa bahwa ketika dia berada di bumi selama hidupnya yang tersembunyi, dia mengambil ke dalam dirinya semua pikiran, kata-kata, dan tindakan setiap orang dari Adam hingga orang terakhir yang diciptakan, dan dia menciptakan bentuk ilahi dari kehidupan setiap orang. Mengapa Tuhan senang dalam setiap aspek anak-anaknya, namun hanya bentuk ilahi dari kehidupan setiap orang yang dapat memberikan kasih dan kemuliaan yang sempurna kepada Bapa sebagaimana haknya. Dengan hidup dalam kehendak ilahi, kita masing-masing dapat menemukan bentuk ilahi dari kehidupan kita sendiri. Dan kehidupan semua orang yang pernah hidup atau akan hidup tergantung di dalam Yesus dan memberikan persembahan yang sempurna itu kepada Bapa kita yang Maha Kuasa di surga. Dengan cara ini, kita dapat mempersembahkan misa kudus, rosario,
tablet kerahiman ilahi, karya kita, perbuatan amal kita kepada Tuhan, tidak hanya atas nama kita sendiri, tetapi juga atas nama semua jiwa yang lalu, sekarang, dan yang akan datang, termasuk keluarga kita. Keluarga besar, dermawan kita, dan terutama jiwa-jiwa yang telah menolak Tuhan. Aturan emas untuk hidup dalam kehendak Allah hanyalah bahwa kita menginginkannya dan ingin menjalaninya, dan Yesus yang akan melakukan sisanya. Bagi Dia yang mengasihi aku, semua mungkin bersatu dengan aku. Kegembiraanku, jika kamu ingin hidup di dalam hatiku, kamu akan cocok untuk memulai menjalani cara hidup yang lebih sempurna. Oleh karena itu, aku menginginkan darimu keseragaman sempurna untuk kehendakku. Karena kamu tidak akan pernah bisa mencintaiku dengan sempurna kecuali jika kamu mencintaiku dengan kehendakku sendiri. Atau lebih tepatnya, aku berkata kepadamu bahwa dalam mencintaiku dengan kehendakku sendiri, kamu akan sampai pada mencintaiku dan sesamamu dengan cintaku sendiri. Ini tercatat di dalam Kitab Surga, jilid yang kedua. Luisa Picaretta lahir pada 23 April tahun 1865 di Karato, di Italia Selatan. Hari Minggu setelah Paskah, jadi dia terlahir di Minggu Kerahiman Ilahi, yang sekarang dikenal sebagai Minggu Kerahiman Ilahi. Pengalaman mistiknya dimulai pada usia dini, dan suatu hari pada kenyataannya Tuhan berkata kepada Luisa, "Aku telah berkeliling dunia berulang kali, dan aku melihat satu persatu pada semua makhlukku untuk menemukan yang terkecil dari semua makhlukku semua. Di antara begitu banyak, aku menemukanmu. Kekecilan kamu menyenangkan aku, dan aku memilih engkau. Aku mempercayakanmu pada malaikatku agar mereka merawatmu, bukan untuk membuat engkau hebat, tetapi untuk melestarikan kekecilanmu. Dan sekarang aku ingin memulai pekerjaan besar untuk memenuhi keinginanku. Engkau juga tidak akan merasa lebih besar melalui ini. Memang ini adalah keinginanku untuk membuat engkau lebih kecil, dan engkau akan terus menjadi putri kecil dari kehendak ilahi." Ini tertulis di volume 12 pada tanggal 23 Maret tahun 1921. Ketika Luisa berusia 16 tahun, dia melihat Yesus memikul salibnya sambil berkata kepadanya, "Jiwa, tolong aku." Sejak saat itu, kerinduan yang tak terpuaskan itu menderita bagi Yesus untuk keselamatan jiwa-jiwa berkobar di hati Luisa. Pada tahun 1899, Luisa diminta untuk menulisnya semua anugerah Tuhan yang bekerja di dalam dirinya, yang berakhir sebanyak 36 jilid yang dinamakan Kitab Surga.
Yesus memberitahu Luisa bahwa tidak ada bentuk kekudusan lain di masa lalu yang mirip dengan karunia kehendak ilahi ini. Luisa dengan beroperasi di dalam kehendak ilahi akan membuka pintu bagi jiwa-jiwa lain untuk masuk. Ini akan menjadi misi Luisa yang unik dan luhur. Yesus berkata, "Aku mohon anak-anakku untuk membaca dengan penuh perhatian halaman-halaman kitab surga yang saya tempatkan di hadapanmu. Jika engkau melakukan ini, engkau akan merasa perlu untuk hidup dalam kehendakku, dan aku akan berdiri tepat di sampingmu, menyentuh pikiran dan hatimu, sehingga engkau akan memahami apa yang telah engkau baca dan menginginkan karunia fiat ilahiku ini. Aku tidak bisa memberi engkau rahmat yang lebih besar di masa-masa ini, di mana begitu banyak badai dan begitu banyaknya kejahatannya. Masa ini yang dimaksud. Daripada memberitahukan bahwa aku ingin memberi engkau hadiah besar, kerajaan fiat tertinggi, hadiah kehendak ilahi. Siapa yang akan begitu tidak berterima kasih kepadaku untuk menolak aku dan tidak menyambut hadiah yang aku berikan kepadamu? Jadi ditanya oleh Yesus, siapa yang akan begitu tidak berterima kasih untuk menolak aku dan tidak menyambut hadiah yang aku berikan kepadamu? Jadi di masa Luisa telah terjadi begitu banyak kejahatan-kejahatan, badai kehidupan yang juga sama seperti yang kita alami saat ini. Penyebabnya untuk beatifikasi dan kanonisasi dibuka pada November tahun 1994 dan diselesaikan pada tahun 2010 dengan penilaian positif. Sementara Luisa dianggap oleh gereja telah menjalani kehidupan kebajikan sampai tingkat heroik. Potensi mujizat kelas 1 diperlukan dan beberapa klaim sedang diselidiki sekarang. Santo Pio dari British China menyebut Luisa sebagai malaikat di Karato dan bahwa di masa depan dia akan dilihat sebagai santa terbesar sepanjang masa. Uskup Agung Giuseppe Karato, Uskup Agung Emeritus, dan co-pendiri asosiasi yang disetujui secara kanonik, Luisa Picaretta, menulis ini. Teologi spiritualitasnya membawa kebingungan pada cerdas, heran, dan berharap bagi yang sederhana. Dan sekarang membawa kedalaman pemahaman kepada gereja yang seperti yang selalu saya pegang, bisa menjadi langit baru dan bumi baru bagi semua umat beriman. Pujian yang saya persembahkan bukan karena telah melayani sebagai rektor seminari kepausan kami selama 15 tahun, tetapi dari bertahun-tahun merenungkan doa Tuhan kita sendiri, biarlah kehendak-Mu terjadi di bumi seperti di surga. Bagi Dia yang mengasihi aku, semua mungkin bersatu dengan aku. Jadi itu adalah tulisan dari Uskup Agung di Karato. Jadi Luisa Picaretta adalah seseorang yang sangat luar biasa
banyak kali tulisan yang bisa kita bahas bersama, tetapi itu memerlukan waktu yang cukup panjang. Dan pengertiannya sangat dalam sekali, sehingga perlu kesabaran dan perlu waktu untuk mempelajarinya. Sangat indah, indah sekali, sangat indah. Pedoman untuk berdoa dalam kehendak ilahi. Jadi, ini saya kutip sebagian-sebagian ya. Doa adalah pembukaan pikiran dan hati kepada Tuhan. Kartu doa ini dimaksudkan untuk menjadi panduan pemula untuk berdoa dalam kehendak ilahi. Untuk menabur benih dalam membuka pikiran, hati, jiwa Anda untuk berkeinginan untuk hidup dalam kehendak ilahi. Tidak ada formula yang ditetapkan, hanya pedoman yang mencakup semua doa, praktek, dan karisma gereja Katolik yang kudus. Ini tulisannya, kamu tidak perlu jalan atau pintu atau memerlukan kunci untuk masuk ke dalam kehendak keilahianku. Untuk memasuki makhluk-makhluk, perlu singkirkan kerikil dari kehendak mereka sendiri. Jiwa hanya menginginkannya dan semuanya adalah selesai. Kehendakku mengasumsikan semua pekerjaannya. Itu tertanggal 16 Februari 1921. Bagian yang paling penting adalah konsisten dan tidak pernah menyerah, dan segera Anda akan mengalami efek menarik yang lembut. Biasakan pergi ke rekonsiliasi sebulan sekali, dan jika mungkin lakukan hari Jumat pertama dan Sabtu pertama setiap bulan. Jika ada adorasi sakramen Maha Kudus di gereja atau di dekatnya, berkomitmen untuk meluangkan selama 1 jam pada waktu yang cocok untuk Anda. Juga pertimbangkan untuk bergabung dengan kelompok doa. Dalam hal dosa, cukup ungkapkan kesedihan dan minta untuk dipulihkan dalam kehendak ilahi yang telah dijanjikan Yesus untuk segera dilakukan. Pada hari-hari awal tetap sederhana, dan Anda akan menemukan bahwa kemudahan dan kedalaman kesadaran Anda akan berkembang perlahan. Salah satu metode yang efektif saat Anda bangun tidur adalah dengan mengingat gambar Yesus yang paling Anda cintai, atau gambar Yesus seperti yang digambarkan dalam Caplet Kerahiman Ilahi. Tarik gambar itu seolah-olah itu adalah pakaian atau pakaianmu untuk hari itu, seperti yang dijelaskan dalam kata-kata Santo Petrus di Roma bab 13 ayat 14. Pakailah Tuhan Yesus Kristus. Ketika Anda menjulurkan kepala Anda, merasakan Yesus masuk ke dalam hati Anda, melihat melalui matanya, dan mendengar dari telinganya, merasakan nafas yang menarik dan menghembuskan nafas, merasakan detak jantungnya, bersatu dalam kehendak ilahi. Sekarang fokus pada Tritunggal Maha Kudus. Berpusat pada Bapa dan berdoa, inilah aku Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu.
Dalam kehendakku, berdoalah dan bawa ke hadapan yang mulia pikiran semua orang di dalam pikiranmu. Pandangan semua orang di matamu. Dalam kata-kata engkau, gerakkan kasih sayang dan keinginan saudara-saudaramu untuk memperbaiki mereka dan memohon cahaya, rahmat, dan cinta untuk mereka. Dalam kehendakku, kamu akan menemukan dirimu di dalamku. Dan di dalam semuanya, kamu akan menjalani hidupku dan akan berdoa bersamaku. Allah Bapa akan bahagia dan seluruh surga akan berkata, siapa yang memanggil kita dari bumi? Siapa yang ingin menekan kehendak suci ini di dalam dirinya, menyatukan kita semua? Dari seberapa banyak kebaikan yang bisa diperoleh bumi, membuat surga turun ke bumi. Di catatan jilid kedua, tanggal 3 Mei 1916. Jadi dalam hal ini kita banyak yang harus kita pelajari dalam hal berdoa untuk mencari kehendak Allah dalam hidup kita, dalam diri kita. Yaitu yang pertama adalah tindakan pencegahan. Pada awal hari ketika kita bangunnya, buat komitmen kita untuk menjalani hari kita dalam kehendak ilahi dengan menggunakan satu doa sebagai panduan kita. Misa kudus, jika memungkinkan pergilah ke misa harian. Selama misa, bayangkan semua malaikat dan orang-orang kudus membanjiri gereja di belakang Bunda Maria yang selalu hadir. Penuh sukacita, nyanyian dan puji-pujian kepada Tuhan, penuh antisipasi melihat Yesus dalam kerendahan hatinya, sepenuhnya hadir dalam hosti kecil ini. Dikonsekrasikan oleh imamnya dalam sakramen yang unik ini, mujizat besar dan titik pusat dari iman Katolik kita. Bapak, Bapak, kami datang untuk mempersembahkan tubuh dan darah Putra Ilahimu, Yesus Kristus. Ekaristi kudus ini kepadamu dengan seluruh ciptaan tersembunyi di sana, tersimpan di dalam tabernakel hatimu yang tak bernoda. Bunda terkasih, dikelilingi oleh kasih-Mu yang besar, Roh Kudus, kami berdoa, segala hormat dan kemuliaan adalah milik-Mu Bapa yang Maha Kuasa, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kami meminta para malaikat pelindung kami untuk bergabung dalam prosesi persembahan dan meletakkan di kaki Maria semua yang ada di hati dan jiwa-jiwa kita. Semua yang telah meminta kita untuk berdoa bagi mereka dan semua yang telah berdoa bagi kita dan pertobatan dunia. Jadi ini tulisan yang diberikan oleh Yesus kepada Luisa ya. Bunda Suci, bawa semuanya ke dalam hatimu yang tak bernoda. Berkatilah mereka pada saat konsekrasi. Taruh semuanya ke dalam hati kudus Yesus. Dan bukan hanya dalam misa ini, tetapi setiap misa yang diucapkan di seluruh dunia hari ini. Karena cinta yang setia adalah apa yang menyenangkan aku, bukan pengorbanan. Dan bukan hanya itu, tetapi setiap misa diucapkan dari perjamuan terakhir sampai akhir zaman.
saat kita menerima Ekaristi dalam kehendak Allah, kita berdoa di dalam hati kita, Tuhanku dan Allahku. Amin. Itu tadi adalah tindakan pencegahan. Ini tindakan aktualisasi yang saat ini. Jika tindakan pencegahan adalah pembaharuan harian dari keinginan kita untuk membuat semua tindakan kita mengalir dalam kehendak Tuhan. Itu tindakan pencegahan. Sedangkan tindakan aktualisasi adalah apa yang terus kita buat sepanjang hari untuk tetap bersatu dengan kehendak Tuhan. Dalam berikut, Yesus memberikan metode yang indah untuk membuat undang-undang saat itu. Agar jiwa dapat melupakan dirinya sendiri, segala sesuatu yang dia lakukan atau harus dilakukan, seolah-olah aku ingin melakukannya di dalam dirinya. Jika dia berdoa, dia harus mengatakan, Yesus yang ingin berdoa, dan aku berdoa bersamanya. Jika dia bekerja, Yesus yang ingin bekerja, Yesuslah yang ingin berjalan. Siapa yang ingin bangun, siapa ingin menikmati dirinya sendiri. Dan itu harus seperti itu dalam segala hal selama sisa hidupnya. Tidak termasuk kesalahan. Hanya dengan cara ini, jiwa dapat melupakan dirinya sendiri. Karena dia tidak hanya akan melakukan segalanya karena aku menginginkannya, tetapi jika dia ingin melakukannya, dia akan membutuhkan aku. Ini dari Yesus kepada Luisa, jilid 11, tanggal 14 Agustus 1912. Yang berikutnya adalah membuat putaran. Setiap hal dalam ciptaan Tuhan adalah aku mencintaimu. Dari Tuhan kepada kita, anak-anaknya. Setiap helai rumput, setiap kepingan salju jatuh, setiap kerlap-kerlik bintang adalah aku cinta kamu. Dari Sang Pencipta untuk makhluk yang dicintainya. Kita membalas cinta itu dengan secara sadar mengatakan, dari hati kita semua yang kita temui sepanjang hari kita, aku juga mencintaimu. Biarlah gambar setiap orang, ibu, ayah, pasangan, setiap anak-anak kita, cucu, teman-teman kita, melintasi benak kita. Mengatakan, aku juga mencintaimu. Sekarang pikirkan dan amati segala sesuatu di sekitar kita. Seekor burung bernyanyi dengan balas, aku juga mencintaimu. Matahari bersinar, hujan turun, beri mereka semua yang tulus. Aku juga mencintaimu. Dan alami bagaimana harimu, hidupmu dapat berubah dari negatif menjadi positif. Jadi inilah yang diberikan Yesus kepada Luisa Careta. Saya mengambil rangkuman dari tulisan yang diberikan oleh salah satu yang mempelajari hidup kekudusannya. Jadi ini saya kira saya baca ringkas saja ya, mungkin di hari lain kita bisa kupas ya. Jadi ini adalah esensi hidup dalam kehendak Allah oleh Thomas Fahey, komentar tentang judul dari Kitab Surga.
definisi dasar istilahnya, komentar tentang 10 hakikat hidup dalam kehendak ilahi. 1. Disposisi. 2. Perlunya mendengar tentang kehendak ilahi. Ketiga, perlunya benar-benar ingin hidup dalam kehendak ilahi. Keempat, percaya bahwa Tuhan dapat dan akan memberikan karunia kehendaknya. Kelima, terima karunia kehendak ilahi dengan iman. Keenam, buat komitmen serius untuk program kehidupan ilahi ini. Ketujuh, membuat undang-undang pencegahan. Kedelapan, membuat undang-undang saat ini, yaitu current act ya, juga dikenal sebagai undang-undang aktual. Kesembilan, pelajari semua yang Anda bisa tentang kerajaan kehendak Allah. Kesepuluh, saat siap, mulailah melakukan putaran dan biasakan bersama mereka. Penting untuk memahami apa itu putaran. Jadi dalam hal ini ada tambahannya, piktograf difusi kehendak manusia dalam ketuhanan, demonstrasi putaran, berpartisipasi dalam tindakan utama Tuhan di semua gerak di mana-mana. Jadi ini ada 3 bagian ya. Bagian pertama, kerajaan fiat ilahi di tengah-tengah makhluk. Fiat itu terjadilah. Jadi kerajaan fiat ilahi di tengah-tengah makhluk. Yang kedua adalah kitab surga. Yang ketiga adalah panggilan untuk makhluk untuk kembali ke tatanan, tempat, dan tujuan penciptaannya oleh Tuhan. Jadi ada 3 bagian yang perlu kita pelajari. Bagian pertama ini mengacu pada isi kitab, yaitu untuk menginformasikan kepada kita tentang tujuan Tuhan dalam menciptakan umat manusia, yaitu agar kita hidup dalam kerajaan kehendak Allah. Buku itu juga memberitahu kita tentang cara hidup di kerajaan itu. Istilah fiat menunjukkan verbalisasi Allah atas tindakannya yang menghendaki kerajaan bagi kita. Tuhan tidak perlu mengungkapkan tindakan kehendaknya, tetapi dia memilih untuk mengucapkan fiat. Biarlah dilakukan. Ini mungkin karena dia ingin manusia mengucapkan fiatnya sendiri untuk menyatukan kehendaknya dengan fiat abadi seperti yang dilakukan Bunda Maria di kabar sukacita. Bagian kedua, kitab surga, berarti isi dari kitab ini ditulis dalam keabadian di surga dan datang kepada kita dari surga. Yesus memberitahu Luisa bahwa tulisan-tulisan ini adalah matahari yang terkesan dengan karakter cahaya paling terang di dinding kota abadi surga dan membentuk ornamen paling indah dari dinding itu. Dia mengatakan bahwa karakter tentang kehendak tertinggi ini memikat dan memukau penghuni surga yang diberkati. Bagian ketiga, Tuhan memanggil kita untuk kembali. Kembali berarti Dia ingin kita kembali ke sesuatu yang pernah dimiliki umat manusia, yaitu keadaan asli orang tua pertama kita, Adam dan Hawa pada awalnya. Tuhan ingin kita kembali ke tatanan yang Dia tetapkan di dalam Adam dan Hawa. Tatanan ini tidak lain adalah tatanan ilahi. Kedamaian, ketenangan, harmoni, persatuan, keindahan, dan kekudusan Allah.
kebebasan dari segala jenis kejahatan, kebahagiaan abadi, dan lain-lain. Tuhan ingin kita meninggalkan tatanan manusia, ketidakharmonisan, perpecahan, keberdosaan, keburukan, perselisihan, ketidakbahagiaan, kesengsaraan, ketundukan pada setiap jenis kejahatan, dan lain-lain. Dan Tuhan ingin kita kembali ke tempat yang Dia maksudkan untuk umat manusia. Dia ingin kita hidup di hati Trinitas, di kerajaan kehendak Bapa, tetapi selalu mengakui kebenaran dari ketiadaan kita sendiri. Dan Bapa kita ingin agar kita kembali ke tujuan penciptaan manusia untuk hidup dalam kerajaan Bapa sebagai anak-anak sah dari keluarga Allah. Ini akan memuaskan sifat ilahi untuk memberi, berbagi, dan berkomunikasi tanpa batas. Tetapi menggambarkan tujuan luhur ini akan membutuhkan banyak waktu ya, banyak halaman yang perlu kita baca. Jadi saya kira mungkin kita berhenti saat ini. Waktunya juga udah hampir selesai karena ini masih banyak lagi. Mungkin terlalu dalam ya untuk kita bahas untuk awal pertama. Saya kira saya selesai sampai sini dulu. Terima kasih Anita. Saya kembalikan kepada Anita. Terima kasih Bu Cynthia. Saya mendengarnya dengan